Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Ini semoga nggak hujan juga. Jadi mungkin 2 atau 3 bulan ke depan ini saya akan jarang upload ya. Tapi kalau ada waktu saya tetap upload. Begitu juga dengan teman-teman yang kalau misalnya komen, saya berusaha tetap menjawab ya. Jadi kalau misalnya memang belum dijawab ya, boleh komen lagi gitu kan ya. Nanti saya akan balas kalau misalnya saya baca. Jadi kali ini saya akan bicara tentang nyeri setelah keguguran ya. Jadi banyak juga yang nanya ya, ini ya, nyasar di video-video sebelumnya tentang keguguran gitu, karena nyeri, tentang masalah nyeri ini. Sebenarnya kalau saya lihat ini di YouTube ini nggak termasuk kata kunci ini ya, nyeri setelah keguguran ya kan. Tapi video saya bakal biasa-biasa aja dong nanti ya. Nggak apa-apa, nggak mayoritas nggak apa-apa, tapi yang jelas channel kita aktif ya teman-teman ya. Banyak yang nanya, dok saya sudah kuret gitu kan ya, tapi kok masih sakit ya dok ya, nyerinya ini sampai kapan begitu. Ada juga yang, dok saya keguguran 3 atau 4 hari yang lalu, atau ada yang seminggu, ini nyerinya ini normalnya berapa lama ya dok ya begitu. Ada juga yang nyerinya baik disertai atau tanpa terjadinya flek-flek gitu kan ya. Nah lalu sekarang kita kapan tahu bahwa nyeri ini adalah normal atau tidak, apakah bermasalah atau tidak begitu ya kan. Teman-teman mesti tahu bahwa nyeri ini yang teman-teman rasakan itu rasanya sama ya seperti kram-kram pada saat Anda mau haid. Itu adalah proses suatu kontraksi begitu teman-teman ya. Jadi pada saat Anda terjadi keguguran, baik itu dikuret maupun tidak, biasanya nyeri-nyeri ini tetap ada ya, kram-kram ini tetap ada karena rahim itu berkontraksi teman-teman. Apalagi kalau misalnya Anda keguguran dengan umur kehamilan yang cukup lebih tinggi ya, misalkan 16 minggu, 18 minggu, itu rahimnya biasanya cukup besar teman-teman. Jadi kontraksi ini yang pertama itu adalah memang proses untuk pengeluaran. Setelah semuanya keluar juga, andai kata bersih, kontraksi ini pun tetap masih terjadi teman-teman ya. Apalagi dengan umur kehamilan yang saya bilang cukup besar itu, biasanya itu akan terjadi involusi. Rahim itu akan mengkerut ya. Kontraksi makin lama makin mengecil begitu teman-teman ya. Biasanya kalau memang tidak bersih ya, misalnya ada sisa-sisa gitu kan ya, tentu biasanya kontraksinya nggak bagus, ataupun pengecilan rahimnya juga tidak bagus, involusinya tidak bagus ya, kita sebutnya subinvolusi ya. Nah sekarang kita ngambil dari contoh teman kita ya, keguguran sekitar 7-8 minggu atau 9 minggu ya, sudah dicek ke dokter ternyata bersih ya. Dok, ini saya pendarahannya 3 hari, sudah cek ke USG-nya ternyata bersih dok ya kan, ya ada dikit-dikit lah gitu, ditambahin obat dok, tapi kok pendarahannya cuma 3 hari ya dok ya, habis 3 hari habis itu saya nyeri-nyeri dok begitu. Ini nyerinya sampai kapan? Nah jadi apabila Anda keguguran, sudah keluar semua, dicek USG bersih, lalu juga ditambah, ya mungkin ada sedikit-sedikit ya, lalu ditambah obat, begitu kan ya, pendarahannya nggak lama, habis itu nyeri, dok kok lama, seminggu lebih, gitu kan ya. Ini termasuk normal teman-teman ya, karena pada saat ini rahim sedang berkontraksi, termasuk ini pengecilan ya. Memang untuk 8-9 minggu itu rahim belum besar-besar sekali ya, tapi proses involusi ini tetap terjadi ya. Jadi rahim itu akan tetap berkontraksi ya. Inilah yang normal, nyeri-nyeri seperti inilah yang biasa ya. Jadi pada saat ini misalnya sudah keluar bersih, lalu seminggu depan itu masih kok sakit-sakit gitu kan ya, perut-perutnya kayak kram-kram mau haid, itu masih normal. Ini juga sama ya buat teman-teman yang sudah kuret, apalagi sudah kuret tentu bersih ya. Tapi kan mungkin disangka sudah kuret, sudah bersih, harusnya tidak ada sakit-sakit lagi, tapi tidak ya. Ini tetap ada proses fisiologi rahim untuk tetap mengecil kembali. Itu yang terkadang membuat sakit. Sama kayak teman-teman kalau misalnya habis lahiran begitu ya, rahimnya itu kan kenceng tuh, disuruh pegang. Nah ini rahim nih bu ya kan ya, ini mesti kita pijit-pijit gitu kan ya, kita mesti pegang, ini harus kuat, harus berkontraksi ya kan. Nah biasanya itu juga nyerinya itu, kontraksi itu lama ya, hampir seminggu lah baru sampai mengecil sekali begitu kan. Nah sekarang yang tidak normal itu seperti apa? Apabila Anda sudah keguguran, Anda sudah ada nyeri-nyeri sudah lama, masih ditambah dengan flek-flek teman-teman, ini berarti rahim ini, kontraksi yang ini itu masih berusaha untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan yang ada.
Nah ini biasanya kalau misalnya sisanya itu masih nyantol lama, ini ya tentu akan rahim berkontraksi terus. Ini biasanya agak lama, ditambah lagi kalau misalnya kontraksinya kurang bagus, pendarahannya juga makin banyak ya. Jadi untuk teman-teman yang nyerinya bawah perutnya itu cukup sakit dan kok lama sampai 2 minggu, nah ini teman-teman jangan dilihat lagi, cek ke dokter ya, apakah betul ini sudah bersih atau tidak ya kan. Karena kalau misalnya masih ada flek-flek itu biasanya menandakan belum bersih ya. Nah lalu nyeri yang tidak normal lagi adalah nyeri yang sangat sakit teman-teman. Ini berbeda dengan pada saat Anda kontraksi biasa ataupun haid ya, ini nyeri sekali begitu kan ya, baik ini buat teman-teman yang dikuret maupun tidak ya. Biasanya dalam waktu seminggu ataupun dalam waktu 2 minggu, waktu keguguran nyerinya biasa semacam itu, tetapi dalam waktu 1 minggu kok sakit sekali dok ya, dipegang aja perutnya sakit, jalan sakit begitu kan, apalagi ditambah demam teman-teman ya. Jadi pada saat di pengecekan pun gitu kan, itu kita mengecek mulut rahimnya itu digoyang sedikit pun sakit ya, plus ditambah flek-flek ya, baik itu teman-teman dikuret atau tidak ya. Baik habis itu 1 minggu kemudian nyeri sekali, semuanya sakit, ada panas, lalu juga ada flek-flek sedikit. Nah apabila teman-teman mengalami hal ini ya, teman-teman harus segera ke dokter ya, ini penting. Karena biasanya ini ada infeksi yang naik teman-teman, naik ya dari Miss V naik sampai ke dalam rongga rahim. Biasanya kenanya tuh di endometrium teman-teman. Hal inilah yang membuat sangat ngeri ya kan. Ini cukup berbahaya ya. Tetapi apabila kita penanganannya ini awal-awal ya, masih dini gitu kan ya, itu biasanya prognosisnya cukup baik ya. Jadi teman-teman mesti perhatikan apabila ini terjadi nyeri sekali sampai jalan sakit, disentuh sakit, ada pendarahan, ditambah lagi ada demam, itu teman-teman harus ke dokter ya kan. Yang jelas ini infeksinya akan berbahaya bila tidak ditangani ya. Jadi saya rasa itu teman-teman ya, perbedaan antara yang normal dan yang tidak normal. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang ya. Semoga cocok. Saya akan jawab pertanyaan itu biasanya malam ya. IG ya nanti dulu lah ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Thanks for watching.